Nah, kita beralih ke topik lainnya di mana kasus dugaan penyelundupan sabu hampir 2 ton yang menyeret seorang anak buah kapal atau ABK muda bernama Fandi Ramadan ke tuntutan pidana mati menuai berbagai respon dari berbagai kalangan. Satu sisi, negara memang dituntut tegas dalam memerangi narkotika sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan dan generasi bangsa. Namun di sisi lain perkara ini membuka pertanyaan mendasar apakah hukum juga telah membaca konteks perkara tersebut secara utuh. Nah, bagaimana juga kalangan lainnya melihat hal ini? Kami sudah bersama juga dengan pemerhati maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center, Kapten Marcelus Hakeng Jayawibawa. Wawancara Pro 3. Pak Hakeng, selamat pagi. Selamat pagi Pak Pagi, Zeni, Pak selamat pagi Hakeng. pemirsa Pro 3 FM. Ya, kalau dari mata seorang praktisi seperti Pak Hakeng begitu ya, bagaimana melihat kasus ini, Pak? Iya, sebagai praktisi tentunya yang telah berlayar 18 tahun, saya bisa memahami dua sisi yang belum tentu bisa dilihat oleh banyak pihak. Ya, Yang pertama tentu saja kita melihat bahwa ada kebutuhan mendasar dan besar terkait dengan penanggulangan peredaran narkoba yang begitu masif di Indonesia. Sebagaimana sebelumnya saya juga telah membahas terkait dengan bahaya vape. ya, Narkoba jelas kita sepakati bersama adalah bahaya laten di Indonesia dan patut kita perjuangkan secara masif, secara bersama-sama seluruh aspek bangsa, dan itu kita sepakati. Tapi dari sisi lainnya, saya melihat ada potensi ketidakadilan yang bisa dirasakan atau terdampak pada ABK yang bernama Fani Ramadan ini. ya, Dikarenakan para penegak hukum hanya melihat hukum secara textbook saja, kontekstual saja, tanpa melihat lagi secara esensi dan etikanya. Bahwa seorang Fani Ramadan adalah seorang ABK dalam posisi yang paling bawah, ya. di mana secara hierarki di atas kapal, nahkoda itu memiliki kekuasaan absolut karena dia memiliki Master Overriding Authority yang dilindungi bahkan oleh hukum internasional. Ya. Jadi Fandi karena berada di deret paling bawah dalam sebuah struktur hierarki di kapal itu, makanya semua informasi sebenarnya dia tidak tahu atau bagaimana begitu Pak Keng. Akhirnya tuntutan mati itu tidak relevan begitu untuk Fandi. Iya, dalam keseharian kehidupan di atas kapal, maka memang struktur hierarki organisasi di atas kapal itu rigid sekali. Ya, Dari seorang nahkoda, lalu dia akan memberikan perintah kepada kepala dek yang namanya chief officer, lalu dia akan memerintahkan kepada kepala kerja, lalu kepala kerjanya yang akan memerintahkan kepada Fandi. Jadi memang patut diduga seorang anak buah kapal seperti Fandi ini dia tidak terlalu memahami apa yang sedang dia kerjakan dan ya, laksanakan. Karenanya saya juga menghimbau sebetulnya ini ada PR besar bagi pemerintah bahwa pelaut-pelaut Indonesia ini harus diberikan edukasi dari semenjak mereka menempuh pendidikan ataupun pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah pelayaran maupun pendidikan-pendidikan yang memang resmi dibuat oleh negara, itu mereka harus diberikan pelatihan terkait dengan pentingnya bahwa ketika memulai kerja, mereka harus melakukan meeting untuk dijelaskan oleh kepala kerja maupun oleh nakoda apa yang harus dilakukan hari itu dan sedang melakukan apa. Ini ketika mereka tidak memahami akan hal itu, potensi-potensi semacam ini akan selalu terjadi. Karena Indonesia negara maritim, 70% ya. wilayah kita ada lautan dan hampir 50% lebih pulau berpenghuni kita itu tidak ada pelabuhan resminya. Jadi potensi-potensi penyelundupan itu besar sekali. Jika pelaut-pelaut kita yang merupakan garda terdepan dalam kehidupan maritim kita dibiarkan tanpa edukasi yang cukup, mereka akan rentan sekali. Ya, tapi edukasi yang cukup seperti yang Pak Hakeng katakan tadi ya, begitu prakteknya di atas kapal seperti yang Pandi alami ini kan katanya di persidangan kan terungkap juga bahwa dia sudah menanyakan kepada nahkoda kapal begitu apa muatan yang tiba-tiba masuk di tengah perjalanan begitu, tapi kan tidak ada jawaban. Ya, intinya kan ada informasi strategis yang hanya dipegang oleh nahkoda yang tidak bisa diakses oleh awak kapal. Nah itu bagaimana dengan hal seperti itu Pak Hakeng?
Iya, justru itu, ketika hal itu terjadi, itu harusnya menjadi bukti dalam persidangan yang bisa meringankan Fandi itu sendiri. Iya, Karena memang ketika dia menanyakan dan nahkoda menolak untuk memberikan informasi, maka otomatis tanggung jawab terblok di secara penuh nakoda. pada nahkodanya. Iya. Hmm, Nah, itu harus jadi pertimbangan di persidangan begitu ya, Pak Akeng ya. betul sekali Pak Zain. Iya, jadi Pak Akeng melihatnya ini memang tuntutan hukuman matinya ya lebih kepada penerapan hukum itu secara apa? Secara buku begitu. Secara teks Secara saja. teks begitu ya. Tidak melihat fakta Ya. hukum yang memang sebenarnya yang Fandi alami baru 3 hari bekerja dan dia tidak punya informasi jelas mengenai muatan yang masuk begitu. Harusnya itu dijadi perhatian juga Pak Iya. Akeng ya. Iya, dan juga apa istilahnya keadilan hukumannya juga harus bisa kita amati ya Pak Ya. Zaini. Di mana harusnya berjenjang, bukan yang paling bawah langsung dihukum Hukum mati, mati, sedangkan ya. yang di bawah, yang paling atasnya malah nggak dituntut apapun. Ya. Nah, ini kan sudah menjadi perhatian berbagai kalangan termasuk kalangan DPR. Meskipun kalangan DPR disebut oleh jaksanya jangan melakukan intervensi. Apa harapan dari Pak Akeng dengan masih berjalannya kasus ini? Ya, harapan saya tentunya kepada saudara saya Fandi Ramadan mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya, itu yang pertama. Yang kedua, ini kita jadikan pelajaran bersama bahwa kita sebagai bangsa maritim harus tahu bahwa aspek-aspek maritim harus mendapatkan perhatian khusus. Kalau Ya. enggak, aparat penegak hukum kita juga nggak tahu bagaimana memperlakukan situasi kejahatan yang ada di atas kapal maupun di laut dan lain sebagainya. Semuanya gagap. Ya. Baik kalau begitu Pak Akeng. Pak Akeng, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak. Siap. Ya, Terima selamat kasih, pagi, Mas Yani, Pak Akeng. pemirsa Pro 3 FM. Nah, demikian tadi pemerhati maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center, Kapten Marcelus Hakeng Jaya Wibawa, yang merupakan praktisi ya dari pelaut